Salam radiasi untuk kita semua, radiologi, Dosidosimus, by teaching, we learn. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai patologi CT scan dari pelvis. Seperti yang kita ketahui, patologi CT scan pelvis adalah segala jenis kelainan atau gangguan pada organ-organ yang terletak di dalam rongga panggul yang dapat terdeteksi melalui hasil CT scan pelvis. Organ-organ yang dapat terkena patologi ini antara lain organ reproduksi wanita seperti rahim, indung telur, dan saluran tuba, serta organ reproduksi pria seperti prostat dan vesicula seminalis. Selain itu, patologi CT pelvis juga dapat terjadi pada organ-organ lain yang terletak di dalam rongga panggul seperti usus besar, kandung kemih, dan tulang panggul. Nah, biasanya dalam penanganan patologi CT pelvis dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan patologi yang terdeteksi. Pengobatannya pun dapat meliputi penggunaan obat-obatan, terapi radiasi, atau tindakan bedah. Baik, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita. Nah, ini adalah patologi umum pada kafum pelvis. Yang pertama adalah kista ovarium. Kemudian yang kedua ada appendicitis. Yang ketiga adalah klasifikasi prostat. Yang keempat tumor ovarium. Yang kelima adenomyosis uteri. Yang keenam cairan bebas di kafum pelvis. Yang ketujuh metastase pada kafum pelvis. Yang ke-8 trauma tumpul pada kafum pelvis. Yang ke-9 pelvis inflammatory disease atau PID. Yang terakhir adalah limfadenopati atau nodul. Baiklah, kita akan contohkan satu persatu dari kelainan-kelainan yang terjadi pada kafum pelvis ini. Yang pertama adalah kista ovarium. Nah, di mana kista ovarium ini merupakan kantong yang berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium. Pada wanita ya khususnya di sini. Kista ovarium disebabkan oleh gangguan hormon pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Kista ovarium juga dapat berkembang menjadi kanker ovarium bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, ini yang di sebelah kanan inilah hasil gambar di CT scan, di mana di sini adalah hasil citra potongan koronal ya. Nah, di sini ditunjukkan kista ovarium itu pada panah paling atas sebelah kiri yang saya tunjukkan dengan mouse. Di sini adalah kista ovarium. Nah, bagian ini adalah plasenta. Ini bleeding yang di bawah paling bawah. Nah, kemudian yang di sebelah kanan atas ini ada uterus dan fetus di sini. Nah, kelainan inilah yang disebut dengan kista ovarium. Nah, terlihat terjadi gumpalan benjolan di sini. Nah, ini berupa kista. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah patologi CT scan dari appendicitis, di mana appendicitis ini merupakan peradangan pada vermiform appendix. Appendicitis biasanya muncul secara akut dalam 24 jam setelah onset, tetapi juga muncul sebagai kondisi yang lebih kronis. Appendicitis diawali dengan munculnya nyeri perut secara umum atau periumbikal, yang kemudian terlokalisasi ke kuadran kanan bawah. Nah, untuk menegakkan diagnosa appendicitis biasanya dilakukan tes darah, pencitraan radiologi, diantaranya adalah USG, CT scan, dan MRI. Nah, ini adalah contoh gambar hasil CT scan terkait dengan appendicitis. Nah, ini jika digambarkan secara anatomi real,
ini usus besar, ini cecum di bawahnya, yang paling bawah ini adalah appendix atau usus buntu. Nah, di gambar nomor A ini dapat kita lihat potongan koronal, ini adalah bagian appendixnya yang mengalami kelainan ya di sini. Atau usus buntu. Nah, ini gambar B adalah potongan aksial. Nah, terlihat di sini. Nah, yang paling bawah inilah potongan sagital. Jika kita lihat dapat terlihat di sini kelainannya pada appendix atau usus buntu. Kemudian kita lanjutkan patologi yang ketiga. Oke, sebelum kita masuk di sini ada pencitraan appendicitis di sini. Kriteria CT scan untuk appendicitis adalah diameter appendix ini biasanya lebih besar dari 6 mm. Kemudian penebalan dinding appendix ini lebih besar dari 2 mm. Terlemparnya lemak periappendical. Dinding appendix enhancement, terdapat appendicolit. Nah, itu pencitraan appendix pada CT scan. Nah, lanjut lagi patologi yang berikutnya pada pelvis adanya kalsifikasi prostat, di mana kalsifikasi prostat ini merupakan hal yang wajar pada laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas. Kalsifikasi prostat biasanya berkaitan dengan peradangan pada prostat, asinus prostat menjadi padat, dan saluran kelenjar prostat menjadi sempit, sehingga menyebabkan stasis dan retensi garam dari urin. Hal ini ya yang menyebabkan terjadinya penimbunan sel asinar dan menyebabkan korpora amileknya berkembang sehingga menyebabkan kalsifikasi. Nah, ini adalah contoh gambar pada hasil CT scan-nya di sini, di mana gambar ini menunjukkan kalsifikasi prostat. Nah, ini pada gambar aksial terlihat kalsifikasi prostat pada gambar koronal, dan ini pada gambar sagital. Nah, hipertrofit prostat, nah, volumenya terukur di sini 88,9 mili dengan kalsifikasi surgai di sini. Nah, ini jika diukur di sini, oke, ini ukuran besar dengan volume 56,49 mili. Nah, ini makanya dinyatakan positif dari kalsifikasi di sini. Nah, prostatnya di sini mengalami pembesaran. Nah, selanjutnya tumor ovarium. Ini tumor ovarium ini terdapat banyak jenis tumor ya di ovarium, mulai dari yang jinak sampai yang ganas atau sering kita sebut dengan cancer. Tumor ovarium ini adalah jenis tumor yang tumbuh pada ovarium atau indung telur biasanya. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Tumor ovarium ini dapat bersifat jinak, non-cancer, atau ganas, atau cancer. Nah, tumor ovarium jinak seringkali tidak menimbulkan gejala dan dapat terdeteksi secara tidak sengaja saat pemeriksaan medis atau imaging seperti USG atau CT scan. Sedangkan tumor ovarium ganas dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut atau panggul, perubahan siklus menstruasi, rasa kenyang cepat saat makan, penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, serta mual atau muntah. Tumor ovarium ganas juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti karsinoma sel squamosa, karsinoma sel germinal, dan karsinoma sel stromal. Penanganan tumor ovarium tergantung pada jenis tumor, ukuran, dan tingkat keparahan. Nah, di sini pengobatan yang dapat meliputi pembedahan,
kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi dari berbagai jenis pengobatan. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di sini, ini pada gambar koronal pada tanah panah ini suspek massa pada ovarium. Dapat terlihat ya. Oke, di sini penyengatannya enhance di sini. Jelas sekali. Inilah gambaran suspek massa ovarium dengan ukuran HU 28 dan HU-nya 28 dan ukurannya luasnya itu kurang lebih 5,24 kali 4,92 cm. Kemudian kita lanjutkan ke masih di tumor ovarium juga, namun di sini adanya suspek teratoma. Di mana teratoma ini merupakan jenis tumor yang terbentuk dari sel-sel yang mampu menghasilkan berbagai jenis jaringan dan organ, seperti rambut, gigi, tulang, otot, saraf, dan bahkan jaringan lainnya yang terkait dengan organ reproduksi, seperti indung telur dan testis. Tumor teratoma dapat bersifat jinak non-kanker atau ganas, terus sering kita sebut dengan cancer. Teratoma biasanya terbentuk di ovarium atau testis, tetapi juga dapat terjadi di bagian tubuh lainnya, seperti kepala, leher, dan perut. Teratoma jika jinak biasanya tidak menimbulkan gejala dan dapat dideteksi secara tidak sengaja saat pemeriksaan medis atau imaging seperti USG dan CT scan. Sedangkan teratoma ganas dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut atau panggul, penurunan berat badan, demam, dan kelelahan. Nah, di sini pada gambar di sini dapat kita lihat, nah ini ya, pada panah ini yang sebelah kiri adalah potongan aksial. Nah, di sini yang sebelah di tengah-tengah ini adalah potongan sagittal. Yang paling kanan di sini adalah potongan koronal. Ini adalah suspek teratoma. Ini massa extralumen mixed density dengan tingkat solidnya HU-nya 33, kalsifikasinya 1635 HU atau 1635, dan lemaknya di sini 29 HU. Nah, selanjutnya kita masuk ke adenomyosis uteri. Adenomyosis atau adenomyosis adalah kondisi ketika endometrium atau lapisan permukaan rongga rahim tumbuh di dalam dinding otot rahim atau myometrium. Nah, di sini dapat kita lihat contoh gambarnya. Yang pertama di sini potongan sagittal, ini adalah adenomyosis uterinya, ini pada potongan aksial. Nah, ini pada potongan yang paling kanan, ini potongan koronal. Ini adenomyosis uteri, kista heterogen ovari sinistra. Ini suspek malignan. Nah, seperti ini gambarnya ketika terjadi kelainan adenomyosis uteri. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya cairan bebas di kafum pelvis. Secara umum dapat diartikan sebagai cairan bebas pada kafum pelvis. Jika cairan bebas terlihat sangat banyak, maka dapat disebut ascites. Ascites ini dapat ditegakkan dengan USG dan CT scan. Nah, ini adalah contoh gambar dari cairan bebas di kafum pelvis. Nah, di sini dapat terlihat pada panah ini, ya, terlihat ini densitasnya berbeda ya. Ini agak hitam. Oke, di sini terlihat. Oke. Nah, ini terdapat cairan bebas pada kafum pelvis. Minimal free fluid di posterior uterus, atau yang ditunjukkan pada tanda panah ini, pada posterior uterus. Nah, seperti ini gambarannya jika terjadi
saluran bebas pada pelvis. Selanjutnya ini masuk ke patologi selanjutnya adalah metastase di kavum pelvis. Ini CT scan ini merupakan modalitas utama untuk melakukan staging pada banyak cancer. Nah, metastase kavum pelvis adalah kondisi di mana sel kanker menyebar dari lokasi asalnya ke rongga panggul dan menyebabkan pertumbuhan kanker di dalamnya. Metastasis adalah proses di mana sel kanker menyebar dari tempat pertumbuhan awal ke tempat lain dalam tubuh melalui aliran darah atau limfatik namanya. Kavum pelvis ini merupakan rongga berbentuk mangkok yang terbentuk oleh tulang panggul dan berisi organ-organ reproduksi wanita seperti rahim, indung telur, dan saluran tuba, serta organ-organ lain seperti usus besar dan kandung kemih. Kanker yang menyebar ke rongga panggul dapat mempengaruhi fungsi organ-organ di dalamnya dan menyebabkan gejala seperti nyeri panggul, perdarahan, sulit buang air besar atau berkemih, dan gejala-gejala lain yang terkait dengan organ yang terpengaruh. Nah, ini biasanya metastase kavum pelvis ini terjadi sebagai akibat dari kanker yang berasal dari organ lain di dalam tubuh, seperti kanker payudara, kanker ovarium, atau kanker kolorektal. Ini pengobatan metastase kavum pelvis bergantung pada jenis dan tingkat keparahan kanker serta kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Nah, untuk hasil CT scan-nya dapat kita lihat bersama-sama. Nah, di sini terdapat massa solid heterogen pada adnexa kanan dengan ukuran 2,3 kali 4,0 kali 3,4 cm, dan di adnexa kiri ukurannya adalah 3,2 kali 4,3 kali 2,7 cm. Sugestif proses metastase pada ovarium kanan dan kiri. Oke, ini dapat terlihat warna panah di sini. Nah, selanjutnya ada trauma benda tumpul di kavum pelvis. Trauma benda tumpul pada abdomen merupakan trauma yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada abdomen yang dapat menyebabkan beberapa cedera internal. Trauma benda tumpul termasuk sulit untuk dievaluasi secara akurat. CT scan biasanya digunakan untuk nilai trauma tumpul di sini. Nah, di sini terdapat ada hematoma dan penebalan dinding perut. Nah, ini penebalan dinding perut ini ya terlihat kayak pembengkakan gitu. Ini bagian kanan, ini bagian kiri, otomatis berbeda ya. Ketebalannya berbeda. Nah, ini penebalan dari dinding perut. Kemudian cedera jaringan lunak sangat luas melibatkan otot iliopsoas yang tepat pada panah yang panjang. Oke. Dan memanjang ya ininya bentuknya, inferior ke wilayah yang lebih tinggi di sini, yang mengkompresi arteri dan vena femoralis kanan. Nah, karena terjadinya pembengkakan di sini, sehingga terjadilah kompresi arteri dan vena femoralis kanan. Kemudian ada fraktur di sini, fraktur comminuted kanan tulang iliaka. Krista iliaka fraktur ini utuh tulangnya di sini, terlihat bentuknya tidak utuh di sini karena terjadi patah tulang. Nah, selanjutnya ada pelvic inflammatory disease atau sering kita sebut PID atau bisa disebut dengan radang panggul. Nah, ini merupakan infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Salah satu penyebabnya adalah infeksi menular seksual. Nah, di sini pada gambar yang sebelah kiri ditunjukkan oleh zona panah
Ini yang panjang, ini edema cervix, uterusnya membesar, edema cervixnya, dengan hilangnya bidang lemak di sekitarnya, dan dengan cairan kompleks. Ini pada tanah-tanah yang pendek, ada cairan di sini. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan ini terlihat untaian lemak panggul anterior yang sangat jelas di sini. Oke. Ini ditunjukkan adalah tanah yang panjang, kemudian di sini penebalan tuba falopi kiri. Oke, terjadi penebalan di tuba falopi kiri. Nah, lanjut, inilah pelvic lymphadenopathy. Pelvic lymphadenopathy ini merupakan pembengkakan kelenjar getah bening yang dapat menjadi sekunder akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur, penyakit autoimun, dan juga keganasan. Kita lihat hasil gambar CT scan-nya. Oke, di sini ada gambar yang pertama. Gambar A ini adalah dilihat panahnya di sini, menunjukkan kelainannya. Obturator bilateral yang ditingkatkan dan kelenjar getah bening iliaka internal yang ditunjukkan oleh panah dengan peningkatan yang sedikit heterogen dan margin yang tidak jelas. Nah, sedangkan di sini di gambar A di sini menunjukkan kelenjar getah bening metastasik. Ini ukurannya kurang lebih 3,4 kali 4,0 cm yang ditunjukkan oleh panah yang berdekatan dengan pembuluh iliaka eksternal kanan dengan peningkatan homogen sedang. Sedangkan pada gambar yang C di sini, nah ini ditunjukkan oleh panah. Inilah kelenjar getah bening inguinalis kanan dengan diameternya pendek, itu kurang lebih 9 mm, tercatat pada gambar aksial di CT scan ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan patologi CT scan pada pelvis. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih. Radiologi Dosindo Disimus by Teaching Willen.